Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Kenapa harus ke Nusa Kambangan? Itulah pertanyaan yang menggema dari Aditya Zoni, adik kandung Amar Zoni, setelah kabar pemindahan sang kakak ke penjara dengan pengamanan super ketat mengejutkan publik. Amar, yang telah dibebaskan dari tuduhan terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba, justru dikirim ke Nusa Kambangan, sebuah tempat yang terkenal sebagai penjara untuk narapidana dengan kejahatan kelas berat, bahkan terpidana mati. Apakah ini sebuah langkah hukum yang wajar? Mengapa seseorang yang belum divonis harus mendapatkan perlakuan seperti ini? Apakah ini hanya sekadar proses hukum yang benar atau ada kejanggalan besar yang tersembunyi? Adakah agenda tersembunyi yang sedang dimainkan di balik keputusan ini? Dan bagaimana dengan suara keras dari pihak-pihak yang mempertanyakan keadilan ini, seperti Ustadz Dery Sulaiman dan Hotman Paris yang mulai meragukan proses ini? Dengan segala pernyataan yang beredar, apakah Amar Zoni benar-benar layak diperlakukan seperti penjahat kelas kakap, ataukah dia hanya korban dari sebuah sistem yang salah? Apakah ada yang lebih dari sekadar hukum yang berlaku di balik keputusan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, publik pun terkejut, terutama keluarga yang sejak awal merasa keputusan pemindahan ke Nusa Kambangan terlalu berlebihan. Adiknya, Aditya Zoni, lantang mempertanyakan keadilan itu. Jika Amar bukan pengedar, mengapa ia tetap dikirim ke penjara dengan pengamanan maksimum seolah seorang penjahat kelas berat? Dalam unggahan emosionalnya, Aditya menulis, "Terus kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Tolong kembalikan abang saya." Kalimat itu bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati seorang adik yang ingin membersihkan nama baik keluarganya. Ia menegaskan bahwa Amar hanyalah korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku kejahatan besar, dan sudah sepatutnya direhabilitasi, bukan dikurung di balik jeruji besi yang menghapus masa depan. Bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia. Sampai kaget bacanya. Izin stitch ya. Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara, Pak. Jangan. Langsung aja direhabilitasi, Pak. Ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan permintaan bantuan hukum untuk Amar Zoni. Hingga pengacara kondang Hotman Paris pun akhirnya ikut buka suara. Melalui unggahan di media sosialnya, Hotman mengunggah video permintaan Ustadz Dery dan menuliskan caption yang mempertanyakan langkah aparat hukum. Apa benar belum vonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Tulis Hotman dengan nada heran. Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa ada kejanggalan besar dalam proses hukum yang dijalani Amar Zoni. Bagaimana mungkin seseorang yang belum mendapat vonis resmi dari pengadilan sudah harus menjalani pemindahan ke lapas berpengamanan super ketat seperti Nusa Kambangan, sebuah tempat yang identik dengan para terpidana kasus berat bahkan hukuman mati.
Di sisi lain, setelah mendengar pernyataan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ustadz Dery Sulaiman turut mempertanyakan alasan dibalik pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, padahal sang aktor belum disidangkan dan belum ada putusan pengadilan. Menurutnya, langkah itu terasa berlebihan dan tidak manusiawi karena Nusa Kambangan bukan penjara sembarangan. Tempat itu dikenal sebagai lokasi bagi para narapidana berat seperti teroris, pembunuh, koruptor, hingga bandar narkoba kelas kakap. Bahkan para napi yang masuk ke sana harus ditutup matanya saking berbahayanya lingkungan di dalam. Ustadz Dery menegaskan, bila Amar hanya seorang artis dan bukan pelaku kejahatan besar, maka pemindahan tersebut sangat disayangkan. Ia menilai, seharusnya penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara yang seolah mendramatisasi situasi hingga menimbulkan kesan Amar adalah bandar besar. Ustadz Dery pun meminta agar aparat menjelaskan secara terbuka dan masuk akal alasan dibalik keputusan itu, karena tanpa kejelasan, tindakan tersebut hanya akan terlihat zalim dan mencederai rasa keadilan. Ya, aku juga nanya kenapa dibawa ke sana. Siapa yang harus jawab? Kenapa aku yang jawab? Mesti kan yang ngirim ke sana yang jawab. Kenapa dia dibuang ke sana? Ini memang pertanyaan kita semua, kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa Amar diperlakukan seperti bandar besar sementara kan belum disidang? Itu aja pertanyaannya, sederhana aja. Ya, ada apa ini gitu? Kenapa ini? Siapa yang perintah? Salahnya apa? Amar harus yakin sama Allah, yang berharap sama makhluk biar nggak kecewa. Tapi kalau menurut saya, orang baik pasti dia akan ada rasa iba melihat satu orang anak muda, masih muda loh Amar, loh 40 aja belum umurnya, masih panjang kehidupan ke depannya. Masih bisa dibina lah gitu. Pokoknya kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesti gitu. Karena Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana tutup matanya. Saking berbahayanya itu penjara itu. Ribuan tontonan ular berbisa dilepas di sana, ada binatang buas, kan itu kita dengar beritanya. Jadi kalau dia memang teroris, dia pembunuh, dia koruptor, dia bandar besar, udah terbukti ada BB-nya berkilo-kilo, udah diputus nggak apa-apa. Tapi Amar kan seniman, dia artis, dia bukan penjahat. Itu maksudku gitu ya. Kalau ada penjelasan kenapa dia dibawa ke sana, jelasin aja. Kalau memang masuk akal dia harus dibawa, ya kita diam lah. Kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma rakyat biasa aja. Ya, tapi jangan zalim lah gitu loh. Maksudnya yang sedang berkuasa sekarang takutlah sama Allah. Dunia sementara aja. Dunia ini sementara, nggak lama lagi kita mati semua akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Jangan zalim. Itu aja sih. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman turut mengungkapkan langkah hatinya yang tulus dengan meminta bantuan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan menolong Amar Zoni yang menurutnya bukan penjahat, melainkan seorang mantan atlet pencak silat berprestasi dan pernah berjasa mengharumkan nama bangsa. Ustadz Dery menilai, orang baik pasti akan memiliki rasa iba ketika melihat kondisi Amar yang kini disebut hanya perlu rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Ia mengaku bersuara karena mendapat surat langsung dari Amar Zoni setelah sebelumnya sempat bertemu beberapa bulan lalu dan berbicara dari hati ke hati tentang keinginan Amar untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat foto kondisi Amar yang kini beredar, kepala pelontos tangan dirantai dan mata tertutup di Nusa Kambangan, Ustadz Dery tak kuasa menahan haru. Baginya, perlakuan seperti itu tidak manusiawi karena Amar hanyalah korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku kejahatan besar. Ia juga menanggapi unggahan Hotman Paris yang mempertanyakan pemindahan Amar sebelum vonis pengadilan dengan mengatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Hotman sebagai pihak yang lebih paham hukum. Aku mau minta tolong
mau ngomong mudah-mudahan didengar Pak Prabowo, dia presiden yang turun tangan langsung. Dia kan Ammar kan atlet pencak silat, Prabowo kan ketuanya. Pernah juara, mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Kan Pak Prabowo udah bilang jangan sampai ada satupun warga Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dia. Kan ada perkataan Pak Prabowo udah betul pasti udah dengar sih, kali viral ini. Pak Prabowo orang baik, saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani lihat Ammar diperlakukan pasti kasihan. Kecuali yang benci sama Ammar yang punya urusan pribadi. Lihat Ammar dibotakin ini, perlaku kayak gitu, dirantai, mata ditutup, buat makan ditutup matanya. Nggak manusiawi. Kalau buat Ammar ya, kalau buat orang-orang jahat gitu nggak apa-apa. Ammar kan bukan orang jahat, dia cuma korban keganasan bisnis itu aja. Mudah-mudahan Ammar diberi Allah kesabaran dan melewati ujian ini dan keluar nanti dari penjara menjadi orang yang lebih mulia, lebih hebat, lebih kuat, lebih wise, ya, lebih hebat. Ingat, jika yang datang kepada kita tidak menghancurkan, tidak membunuh kita, maka yang datang itu akan menguatkan kita. Nggak apa-apa, terserah Bang Hotman lah, kan dia lebih paham hukum gitu Bang kita. Kalau itu memang bisa membantu Ammar, alhamdulillah. Meninggalkan Aditya Zoni dan Hotman yang mempertanyakan, kenapa Ammar Zoni dipindah ke Nusa Kambangan? Lantas seperti apa pula kekasih Ammar Zoni? Ungkap pesan terakhir dari Ammar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, kekasih Ammar Zoni, Dr. Kamelia, akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan pesan terakhir Ammar sebelum sang aktor dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pesan itu disampaikan Ammar hanya beberapa hari sebelum pemindahan dilakukan secara diam-diam. Dalam pertemuan terakhir mereka di Rutan Cipinang, Kamelia mengaku sempat merasakan tatapan berbeda dari Ammar, seolah ada firasat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai kekasih, Kamelia berusaha tetap tegar. Ia mencoba menguatkan hati Ammar, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa badai pasti berlalu. Namun kenyataan berkata lain. Beberapa hari kemudian, Ammar benar-benar resmi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kabar yang membuat Kamelia terpukul dan terkejut karena sama sekali tidak mendapat pemberitahuan apapun dari pihak Rutan Cipinang. Itu bisa itu? Yang nggak diangkat. HP. Karena nggak ada pemberitahuan apa-apa. Cuman Bang Ammar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu udah keluarin juga. Jadi kan terakhir ketemu Jumat, Rabu kemarin di Kejaksaan. Rabu kemarin. Ini? Rabu yang ini, Rabu minggu ini dia telepon lewat WhatsApp, kalau kasih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh. Kalau aku dipindahin cari aku ya. Jadi aku cuma bisa muatin doang kan. Udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas, nanti bakalan Allah udah buat segala. Menurut Dr. Kamelia, pemindahan Ammar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan terasa tidak adil. Baginya, keputusan itu terkesan berlebihan, seolah Ammar diperlakukan seperti penjahat besar atau bandar narkoba kelas kakap. Ia menilai kasus ini sangat disayangkan. Terlebih karena Ammar juga memiliki anak yang seharusnya menjadi pertimbangan pihak berwenang. Menurut Kamelia, barang bukti dalam kasus Ammar juga tidak banyak, bahkan tidak ditemukan langsung di tempat Ammar berada.
Hal itu membuatnya merasa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya adil. Camelia pun mengaku tidak percaya dengan berbagai tudingan yang menyebut Amar sebagai pengedar atau pengepul narkoba. Ia menegaskan bahwa Amar hanyalah penyalahguna narkoba, bukan pelaku peredaran. Dan karena melihat begitu banyak kejanggalan dalam proses hukum, Camelia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia berharap langkah itu bisa membuka keadilan yang sebenarnya dan memberi harapan agar Amar bisa mendapat penanganan hukum yang lebih manusiawi dan proporsional. Kita merasa nggak adil, kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan dan dia kan juga punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah. Kesannya Bang Amar kayak penjahat siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu, apa sih barang buktinya juga nggak banyak gitu kan, nggak ada juga itu sebagai Bang Amar. Jadi itu kabur sih. Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan dan nunggu jaksanya dan sidang, ya udah dia ada sempat buat tulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan, waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan Ustadz Dery. Ya karena banyak kejanggalan mungkin kalau secara hukum itu yang jelasin tetap Om John, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya dan keluarga di Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Ya intinya jadi ada para tersangka 5 itu, ya maksudnya praduga ini ya, masih praduga gitu ya, pendapatan barang, dan dia bilangnya salah satu dari 5 itu bilangnya dapatnya dari kamar Bang Amar, tapi mereka dari 5 itu mengaku kalau barangnya bukan dari Bang Amar, adalah inisialnya. Nggak ada, Bang Amar juga nggak tahu pas saat digeledah di kamar Bang Amar nggak ditemukan apa-apa gitu. Jadi diketemukannya di 5 orang tersangka lainnya, dan dia mengaku salah satu ya, tapi tidak semua. Salah satunya mengaku dapat dari di kamar Bang Amar gitu. Tapi orang 5 itu mengaku dia bukan dengan Bang Amar, dengan inisial A. Mengejutkan, sang kekasih ungkap pesan terakhir dari Amar Zoni sebelum dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan super ketat Nusa Kambangan. Lantas seperti apa pula Firdaus Oiwobo tanggapi kasus Amar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, suara lantang datang dari Firdaus Oiwobo. Dengan nada kecewa, ia menyebut kasus yang menimpa Amar Zoni bukanlah perkara biasa, melainkan kasus yang sudah melewati batas kewajaran. Karena Amar bukan residivis, tapi diperlakukan seperti pelaku kejahatan berat. Menurutnya, penerapan putusan eksekutorial terhadap Amar yang biasanya hanya diberikan kepada pelaku kejahatan maksimal dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara, tidak seharusnya diterapkan pada seorang pengguna narkoba. Hingga Firdaus pun menuding negara zolim kepada Amar. Firdaus juga mengingatkan publik tentang sisi lain Amar Zoni yang jarang disorot, seorang atlet muda yang berprestasi di mana pernah menyumbangkan medali emas cabang pencaksilat dan ikut mengharumkan nama bangsa. Baginya, kesalahan Amar bukan akhir, tapi panggilan agar negara bisa memberi rehabilitasi. Jadi sebenarnya saya melihat pada kasus Amar Zoni ini udah bukan kasus yang normal ya. Karena pemerintah
lagi-lagi mengeksekusi Amar Joni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya, karena putusan yang lebih dari 2 kali itu udah bukan residivis lagi, tapi putusan eksekutorial. Jadi putusan eksekutorial ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal, yang hukumannya diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Ini putusan eksekutorial namanya. Jadi kalau sudah 2 kali jadi residivis, lalu ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, ini pemerintah udah harus menentukan orang ini sudah layak untuk dihukum kembali atau diberikan sanksi administratif atau sanksi sosial. Nah, untuk Amar Joni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna ya. Yang terakhir katanya itu Amar Joni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Amar Joni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Amar Joni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Amar Joni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini, karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai gitu loh, rumah tangganya udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi, lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika ya, mungkin Amar Joni lain juga tidak akan terpengaruh. Secara sistem kalau barangnya nggak ada juga mereka nggak akan jadi pengguna. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.